Tapi sekarang harga eceran tertingginya itu jadi turun. Karena? Karena mungkin gula impor masuk. Petani tebu di daerah saya sekarang lagi menjerit. Panen tapi belum dibayar. Tapi beras yang dari Pertamina itu tidak putih, abu-abu. Oke. Kenapa? Karena dia selepannya ya begitu selep alami, dia keluar beras. Tapi kalau yang premium itu diulas lagi, dikasih obat lagi supaya putih. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya ketemu lagi sama Pak Yoyo lagi nih. Pas kebetulan bertemu dengan sosok petani yang akhirnya menjadi anggota Dewan DPRD. Ini sebenarnya di kepala ada banyak banget Pak pertanyaan Pak. Oke. Seputar dengan pertanian dan juga swasembada begitu ya Pak. Seputar juga dengan apa ya isu-isu yang beredar saat ini banyak sekali. Iya, banyak kejadian yang harus kita bahas lah. Iya, makanya itu. Tapi kalau kita bicara tentang latar belakang Pak Yoyo sendiri sebagai seorang petani, berarti Pak Yoyo ini memang keluarga Bapak Ibu petani juga? Bapak Ibu petani saya. Oke. Bapak Ibu petani apa Pak? Macam-macam. Petani itu kan ada yang petani padi, jagung, tebu, lombok, dikerjakan semua. Dikerjakan semua karena memang lahannya harus gantian begitu ya Pak menanamnya. Kalau harus di sini, gantian sih. Tergantung move on-nya harga sih. Oh. Di saat lombok mahal, ya mungkin 3 bulan sebelum mahal kita sudah tanam lombok. Tapi kebaca memang Pak. Kebaca ya. Kebaca. Semua petani pasti bisa membaca itu. Kalau memang benar-benar petani, kalau hanya belajar bertani mungkin nggak kebaca. Tapi kalau memang petani kebaca, oh ini nanti mahal, lombok ini mahal, oh bawang ini mahal. Kayaknya perlu deh Pak saya belajar ini. Oh. Kan biar tahu, oh 3 bulan lagi lomboknya mahal nih, cabai mahal, harus nanam sendiri nih. Iya, semangka katakanlah. Semangka itu mahalnya kapan? Itu sekarang harus tanam sekarang. Kalau semangka itu kan biasanya mahalnya pas musim hujan kan Pak? Enggak, sekarang sudah banyak tanam semangka. Oke. 2 bulan lagi ini akan mahal ini semangka. Oke. Yang saya tahu semangka itu mahalnya musim hujan karena katanya kalau kena hujan semangkanya kan jadi nggak manis. Bukan itu. Kalau musim hujan itu justru termahal. Oh termahal. Termahal. Oh. Jadi paling mahal itu musim hujan memang. Oh iya, berarti harus mulai menanam sekarang pada saat musim panas begitu. Tapi kalau Pak Yoyo sendiri konsentrasinya di pertanian apa? Sekarang saya lagi bertani tebu, padi, sama jagung. Tebu, padi, sama jagung? Iya, oke. Tebu, padi, jagung. Apa kabar nih Pak pertanian tebu dulu nih? Apa kabar pertanian tebunya Pak Yoyo ini? Tebu lagi suram nih. Suramnya gimana Pak? Sebenarnya tebu itu jadi primadona sih sebetulnya. Oke. Primadona. Selain beras? Iya, di saat pemerintah memberi harga eceran tertingginya sudah tinggi. Oke. Tapi sekarang harga eceran tertingginya itu jadi turun. Karena mungkin gula impor masuk. Oh. Itu yang menjadi persoalan. Dan petani tebu di daerah saya sekarang lagi menjerit. Panen tapi belum dibayar. Ini menjadi persoalan. Oke, berarti harusnya gula impor ini nggak usah terlalu banyak begitu ya masuk? Atau gimana Pak? Kalau gula impor boleh lah sesuai dengan porsinya sih. Kalau yang gula impor itu kebanyakan kan gula rafinasi. Gula untuk pabrik, untuk minuman Coca-Cola dan sebagainya itu gula itu. Cuma kadang pemanfaatannya itu rafinasinya itu kadang dibuat kristal juga. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi masalahnya di situ. Iya. Padahal di lokal sendiri sebenarnya sudah ada gula-gula kristal yang dihasilkan oleh para petani. Oke, dan sekarang dampaknya ada di para petani tebu. Di petani tebu. Tapi harga gula sekarang berapa sih Pak? Ya di atas 10.000 masih. Masih di atas 10.000 ya. Kalau kemarin saya terakhir beli kayaknya masih 18.000. Ya. 17,5 apa ya? Lupa deh. Harga ecerannya sih 14.000 kan. 14.000 sekian. Tapi masih di atas 10.000. Masih di atas 10.000 masih aman. Tinggal nunggu dibayar aja ya Pak ya? Tunggu dibayar aja. Berapa lama Pak biasanya kalau dalam kasus seperti ini kan pasti kasus seperti ini nggak cuma sekali ini aja. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Atau yang solusinya terjadi bagaimana? Sekarang untuk akhir-akhir bulan ini sudah sebulan lebih sih.
Sebelum-sebelumnya sudah pernah ada kejadian seperti ini? Sebelumnya enggak. Oh enggak? Sebelumnya tembang pertama langsung dibayar. Oke. Nah sekarang tembang kedua nunggu sebulan belum dibayar. Solusinya seperti apa kalau sudah seperti ini, Pak? Nah, solusinya mengharap pemerintah lah, kebijakan pemerintah. Penyenengan kan juga sekarang ada di pemerintah. Sebagai seorang petani dan bekerja di pemerintahan juga, gimana dong? Saya di pemerintahan, bukan pemerintah. Oh iya. Di pemerintahan. Kalau pemerintahan itu bisa masuk di pemerintah juga bisa, karena pemerintahan itu kan ambil dari anunya masyarakat, apa pikirannya masyarakat kita serahkan pada masyarakat. Nah, kalau petani beras, apa kabar ini? Petani beras masih menguntungkan. Masih menguntungkan. Masih menguntungkan. Cukup menguntungkan lah. Standar dikatakan menguntungkan ini seperti apa? Harga eceran gabah yang ada di lapangan setelah panen itu sudah di atas 6.600. Jadi itu menguntungkan. Berarti berasnya 2 kali lipat kan, sekitar 13.000. Oh iya. Anunya seperti itu. Iya. Cuma sekarang persoalannya operasional untuk mencapai beras itu agak tinggi. Tapi ada untungnya lah, ada untungnya. Masih ada untungnya ya? Masih ada. Boleh bertanya soal beras oplosan yang lagi rame nggak sih, Pak? Ini kan lagi rame nih, Pak, beras oplosan ya. Ada, saya sih sebenarnya juga nggak seberapa paham ya. Kebetulan saya menggunakan beras yang saat ini pabriknya ditutup, produksinya ditutup karena memang katanya ada oplosan begitu kan. Cuman saya juga masih bingung nih, ini beras oplosan ini sebenarnya oplosannya kayak gimana sih, Pak? Kalau untuk tingkatan petani itu sebenarnya tidak ada ceritanya oplosan sih. Gimana dong? Yang ada beras murni yang menir itu? Bukan beras murni. Beras yang hasil dari pertanian digiling kemudian itu murni asli. Kemudian dijual lah sama tengkulak atau sama pengusaha. Si pengusaha itu punya beras premium katakanlah. Jadi antara beras hasil dari pertanian yang non premium itu dicampur dengan premium. Sehingga non premium itu ikut harganya premium. Ikut harganya premium. Ya. Rata-rata seperti itu sih. Rata-rata berarti kan masih aman dikonsumsi sebenarnya ya, masih. Pak ya. Cuman memang masyarakat dirugikan karena membeli beras yang campuran premium dan non premium begitu. Iya, itulah oknum dagang lah, permainan dagang lah itu. Nah, tapi akhirnya yang saya baca begitu ada banyak masyarakat yang merasa bahwa ya udah kalau gitu beli beras langsung di petaninya aja gitu. Kan berarti petani ikut dapat keuntungan dari masalah ini. Setuju saya kalau semua masyarakat tuh langsung beli beras ke petani. Sangat setuju. Tapi masa iya Pak, maksudnya kita harus masyarakat ini beli beras di petani harus dengan adanya masalah ini begitu? Iya, enggak harus sih. Iya, makanya. Tapi kalau masyarakat mau langsung beli beras ke petani itu luar biasa sebenarnya. Tapi distribusinya kan belum diatur. Mereka tuh petani menjualnya sama pedagang sama seleb sama bulog sama terus gitu. Seperti itu anunya. Tidak ada yang langsung masyarakat umum langsung beli petani, tidak ada. Kecuali dia punya akses atau dia jadi petani sendiri. Seperti saya petani sendiri, ya makan beras sendiri. Nggak pernah beli beras ya jadinya. Tapi boleh kan Pak, bisa kan? Misalkan Pak Yoyo sebagai petani beras, kemudian saya kenal nih sama Pak Yoyo, saya beli berasnya Pak Yoyo aja. Bisa. Boleh kan? Boleh, sangat boleh. Bagus itu kalau begitu. Kalau ada yang bisa akses langsung ke petani, boleh. Berarti ya ada dampak positif dan negatifnya begitu ya Pak ya sebenarnya. Meskipun nggak harus ada kasus ini juga sih baru bisa beli beras langsung di petaninya. Kayak sekarang masyarakat jadinya ya udahlah beli langsung aja di petaninya lebih dipercaya begitu. Sebenarnya yang paling aman itu beras yang langsung dari petani. Karena? Coba sampean perhatikan, beras premium itu putih. Iya, ya. Betul. Tapi beras yang dari petani itu tidak putih, abu-abu. Kenapa? Karena dia selepannya ya begitu selep alami, dia keluar beras. Tapi kalau yang premium itu diulas lagi, dikasih obat lagi supaya putih. Itu premium. Iya. Rata-rata seperti itu, dikasih obat, oles lagi supaya putih.
Nah, kalau yang dari petani itu mau jadi premium, diulas juga. Diulas lagi jadi putih lagi. Tapi memang enaknya beli beras langsung petani yang abu-abu itu. Enak itu dari segi rasa atau? Segi rasa, segi awetnya. Oh, lebih awet, Pak? Lebih awetnya, misalkan dimasak di rice cooker, bisa tahan 2 hari. Oh iya? Ya, gitu. Bedanya di situ. Karena tidak banyak pengolahan itu tadi ya, Pak ya? Tidak terlalu banyak kimianya. Iya, tidak terlalu banyak kimia. Berarti kalau dibilang beras premium, nggak premium banget dong? Premium ya menarik karena dia putih. Iya, tapi kan ada kimianya jadinya. Ya, ada kimianya. Ngomongnya jadi agak bisik-bisik. Kalau beras yang asli dari petani itu, nyucinya 5 kali belum bersih. Oh. Iya kan. Tapi ngomong-ngomong soal nyuci beras, Pak, sebagai petani beras ya, Pak ya. Sebenarnya nyuci beras itu memang harus sampai airnya bening atau gimana? Tidak harus juga. Kalau yang sudah premium itu paling 2 kali sudah bersih dia. Tapi kalau yang dari petani 5 kali aja masih kelihatan kotor airnya kan ya. Tapi dimasak tetap aman aja? Aman, masih aman. Oh, nggak harus sampai putih? Nggak harus putih. Oh, bisa saja bisa, tapi ya dicuci lah. Iya, tetap dicuci. Ya. Makanya kan kadang-kadang kalau saya sih berasnya beras yang beli toko begitu ya, Pak ya. Premium ya. Ya nggak tahu juga sih yang premium atau enggak. Pokoknya saya tidak pernah membeli beras langsung ke petani karena memang tidak ada akses ke sana kan, Pak. Jadi saya belinya beras yang ada di toko begitu. Paling cuci 2-3 kali gitu kalau nggak malas. Kalau malas ya cuma sekali doang langsung masak. Oke. Itu yang putih ya. Tidak melunturkan apapun pada saat mencuci. Maksudnya? Kan banyak kimianya, begitu kalau semakin banyak dicuci mungkin kimianya bisa... Wallahu a'lam. Melunturkan. Yang jelas pada posisi putih sudah posisi bersih karena dicuci dengan cairan kimia kan dia. Nah, digiling keluarlah putih. Oke. Satu lagi sebagai petani jagung. Ya, petani jagung. Gimana? Setelah tadi kita ngobrol tebu dan juga beras. Jagung serang malah justru naik kelas ya. Oh iya? Naiknya ya. Jagung itu kan banyak, Pak, macamnya. Iya nggak sih, Pak? Yang buat nasi jagung, terus ada yang orange, ada yang pokok gitu-gitu. Nasi jagung itu kan olahan dari jagung. Oh, berarti kalau yang Pak Yoyo kalau saya kan jagung. Keluar jagungnya, kemudian jagungnya itu dikelola, dijual jagungnya sekian rupiah per kilogramnya, ya saya lepas. Itu yang jagung biasa, yang biasa buat jagung bakar itu? Ya, jagung biasa. Oke. Sekarang lagi bagus-bagusnya? Sekarang lagi tinggi-tingginya harga jagung. Karena? Bulan sekarang. Nggak tahu juga. Kan saya kan punya jagung. Sekian hektar tuh laku sekian. Itu lagi tinggi-tingginya sekarang. Dibandingkan dengan gula ya. Gula itu malah jelek. Oh, tapi kan tadi Pak Yoyo menyebutkan bahwa sebenarnya sebagai petani yang asli, bukan belajar menjadi seorang petani, itu kan bisa memprediksi harga, kapan harganya bisa naik, kapan harganya bisa turun. Ini juga berlaku untuk tebu, beras dan jagung. Kalau jagung itu musimnya kan di saat selesai hujan baru tanam jagung. Oke. Jadi begitu musim hujan taman padi, padi dipanen, habis musim hujannya ditanam jagung. Oke. Setelah jagung, kalau belum hujan, taman jagung lagi. Nah, begitu jagung selesai, mau hujan, taman padi. Terus seperti itu mutar. Iya. Bisa bervariasi, setelah padi bisa semangka. Sekarang semangka lagi naik daun juga. Terus bisa bawang merah, dan sebagainya. Oke, berarti setelah padi itu harus divariasi begitu. Harus divariasi. Iya, berarti kalau Pak Yoyo sendiri mungkin lebih ke tidak memprediksi harganya, tapi ya hanya memvariasi aja begitu. Saya hanya memprediksi ritme penanam yang biasa dipakai oleh orang-orang dulu. Musim hujan disiapkan padi, setelah padi jagung. Oke. Nah, sekarang anomali cuaca kan, musim kemaraunya basah. Iya. Ya, musim kemaraunya basah. Orang prediksi jagung, orang memprediksi padi, tapi panas, lah mending tanam jagung. Oh iya, jadi begitu ya Pak. Iya. Jadi belajar nih cara berpikirnya para petani. Iya, kan sekarang kemarau basah, orang prediksi itu dingin, panas lah. Tapi cuacanya panas, tanahnya panas, airnya nggak ada, lebih bagus tanam jagung. Baik, kalau kita bicara tentang pertanian, berarti kita juga berbicara tentang sistem irigasi.
Ya, bagaimana pandangan pribadi Pak Yoyo sendiri soal pentingnya sistem irigasi dalam mendukung swasembada pangan di Jawa Timur ini, Pak? Ya, sebelum saya masuk ke sana, sistem irigasi itu suatu metode kan ya. Suatu metode untuk mengairi tanaman tertentu pada waktu tertentu secara berkelanjutan. Nah, sistem irigasi itu ada dua sih, satu teknis, nomor dua non teknis. Teknis seperti apa, non teknis? Teknis itu kan irigasi itu metodenya seperti ini. Air di bawah tanah harus ada di atas tanah. Air yang ada di bawah permukaan tanah itu harus ada di atas permukaan tanah. Itu irigasi. Iya. Karena ini kan mengairi tanaman. Iya betul. Nah, beda dengan banjir. Kalau banjir air di atas tanah harus ke bawah tanah. Jadi sistem irigasi itu air yang ada di bawah permukaan tanah harus diangkat masuk di atas tanah. Makanya ada irigasi di bendung supaya naik airnya, kemudian ngalir terus ke sawah. Itu sistem irigasi. Ada yang teknis, itu teknis. Tapi yang tidak teknis, yang bukan teknis, alamiah. Alamiah ada sumber yang memang mengalir. Biasanya di gunung-gunung itu dibuat irigasi sama masyarakat. Itu alamiah dia, tidak menaikkan air di bawah tanah, tapi memang ada air di atas tanah dibuat irigasi. Itu sistem irigasi. Yang ada di dapil saya itu sistem irigasi bendung. Di bendung, air di bendung, kemudian naik elevasinya, di bendung lagi, naik lagi sampai masuk ke sawah. Itu sistem irigasi. Kalau saat ini bagaimana di dapilnya Pak Yoyo sendiri, sistem irigasi di dapilnya Pak Yoyo sekarang ini, Pak Yoyo melihatnya seperti apa? Kalau yang di dapil saya ya, rata-rata itu sistem irigasinya ngikuti zaman Belanda lah, lama. Yang kayak gimana tuh, Pak? Yang lama, yang di bendung. Yang di bendung. Yang di bendung itu zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Makanya di situ ada bendungan sampean, ada bendungan sampean baru. Kemudian mengairi sawah hampir 35.000 hektar. Itu di bendung. Sehingga air itu naik, pelan-pelan naik ke atas permukaan sehingga ngaliri tanaman. Sebagai seorang petani dan akhirnya sekarang terjun di pemerintahan begitu Pak, apa pengalaman pribadi Bapak paling membekas terkait dengan irigasi? Kan kalau bicara tentang pertanian ini sudah ngelontok gitu bahasa Jawanya Pak. Kemudian harus di pemerintahan juga harus bisa berbagi ilmu mungkin terhadap masyarakat di dapilnya tentang sistem irigasi dan akhirnya bisa membawa pertanian di dapilnya Pak Yoyo sendiri terutama itu bisa semakin maju begitu. Apa nih Pak? Yang ada di dapil saya terutama di Suwondo itu. Di situ ada bendungan sampean 5, sampean lama. Sampean lama sama sampean baru. Itu airnya kalau musim hujan bisa 20 liter per detik. Tapi kalau musim kemarau hanya 5 liter per detik. Jadi di saat hujan melimpah dan sangat melimpah sehingga kadang Situbondo itu ada banjir. Ada banjir yang melanda tiap tahun. Nah, bendungan sampean 5 itu berfungsi pengendali banjir dan berfungsi irigasi. Jadi di waktu saya jadi kadis, 2 fungsi yang berbeda yang bertolak belakang di satu objek itu harus dikelola dengan baik. Di saat hujan, bagaimana air ini bisa mengairi, bisa membuang banjir, tapi di saat kemarau, bagaimana air yang sedikit itu bisa mengairi pertanian. Ini pemikiran dulu, sehingga waktu itu saya koordinasi dengan Departemen PU Sumber Daya Air, yang banjir itu ditangani oleh pusat, kemudian yang irigasi itu ditangani oleh provinsi. Kemudian untuk yang tersiernya itu ditangani oleh masyarakat. Jadi ada pembagian penanganan. Dan ternyata dari seorang petani menjadi anggota DPRD itu juga bisa membawa dampak baik untuk masyarakat sekitarnya juga ya Pak, terutama di bidang pertanian sendiri kan? Iya.
di saat saya jadi ASN, Mm-mm. tidak menampakkan saya petani, Oke. tapi harus bertugas sebagai negara. Mm-mm. Negara bagaimana masyarakat itu tenang menghadapi banjir Mm-mm. dan aman menghadapi kemarau di saat airnya itu sedikit. Mm-mm. Sehingga berpikiran seperti tadi itu. Harus koordinasi dengan pusat, kemudian dengan provinsi, sehingga antara banjir dan kemarau itu sama-sama jalan. Karena satu objek. Iya. Mm-mm. Satu objek. Beda kalau lain objek. Mm-mm. Memang pengendali banjir dibuat sendiri, Mm-mm. irigasi dibuat sendiri, itu lain objek. Tapi sebaiknya gimana? Idealnya memang lain objek. Tapi Oh, keadaan geografisnya Situbondo satu objek. Oh, Satu objek. iya. Jadi tergantung keadaan geografisnya juga ya, Pak ya? Satu objeknya bendungan Sampian itu. Tantangan terbesarnya dalam sistem irigasi ini seperti apa sih, Pak? Apakah soal anggaran, infrastruktur, atau sumber daya manusia sebenarnya? Tiga-tiganya itu masuk dari tantangan. Oke. Tiga-tiganya itu. Iya. Karena gini ya, sistem irigasi itu kan saya katakan menaikkan air dari bawah ke atas. Iya, betul. Itu perlu teknologi, perlu orang ya. Kemudian si pemakai, petaninya, si pemakai itu harus adil secara bersama-sama dalam satu area. Oke. Untuk menampung air yang diatur oleh pemerintah itu. Iya. Kemudian kalau sudah adil, infrastrukturnya kalau bocor nggak bisa juga sih. Jadi infrastrukturnya salurannya misalkan pecah-pecah, rusak dan lain sebagainya. Air yang katakanlah yang 10 meter kubik mau dialirkan ke satu titik, tidak sampai 10 liter kubik ke titik karena banyak kebocoran. Karena banyak kebocoran. Okay. Jadi tiga-tiganya itu sangat menentukan juga. Secara teknologi yang kita harus menentukan, kemudian si pemakai air juga harus pandai-pandai mengatur airnya. Dan salurannya harus benar-benar tidak bocor. Supaya air yang mengalir itu sampai utuh di hulu. Oke. Di hilir. Iya. Sejauh ini ada keluhan dari masyarakat Mbak, Pak, terkait dengan sistem irigasi terutama di Situbondo, dan bagaimana Bapak sebagai anggota Komisi D untuk menyikapi keluhan dari masyarakat terkait dengan sistem irigasi ini? Keluhannya banyak sih. Keluhannya di saat air sedikit. Saat musim kemarau berarti? Musim kemarau. Keluhannya di saat musim kemarau, tapi kan sekarang ada himpunan pemakai air. Namanya HIPA, Himpunan Pemakaian Air. Oke. Di situ ada organisasi masyarakat yang mengelola air, sehingga pemerintah hanya menyiapkan sarananya, mereka yang mengolah airnya. Oh iya. Jadi bukan pemerintah yang ngatur airnya. Pemerintah cuma nyiapin sarananya seperti saluran diperbaiki, air yang ada di bawah dinaikkan, kemudian begitu masuk di atas tanah, mereka yang mengelola airnya. Sehingga mereka bisa bersama-sama dalam satu kelompok itu. Oh, giliran lah. Karena sekarang anunya sedikit, saya harus hari ini, kamu harus hari ini. Mereka yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Dan akhirnya menghasilkan apa? Dampaknya apa nih Pak setelah diberi kekompakan jauh lebih baik ya daripada dari sarana SDM semuanya disediakan oleh pemerintah begitu? Enggak, jauh lebih baik karena mereka jadi kompak. Misalkan dalam satu area kelompok tertentu itu ada katakanlah 50 hektar. Berarti ada sekitar orang petani sekian situ. Itu yang ngatur airnya mereka. Oh, kita cuma menyiapin air di pintu supaya di pintu pengambilan itu kemudian yang mengalirkan mereka ke sawahnya masing-masing. Yang berunding mereka. Saya harus namen apa, mereka yang berunding. Kita cuma mantau aja. Cuma dipantau aja. Mantau aja ya. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Pak Yoyo bahwa sistem irigasi kita tuh masih menganut Belanda gitu lama. Tapi apakah ada kemajuan teknologinya, Pak? Karena kan kalau kita cuman menganut sistem Belanda aja tanpa adanya kemajuan teknologi, sementara sekarang teknologi udah luar biasa majunya, juga ketinggalan nggak sih Pak untuk sistem irigasinya, Pak? Kalau untuk di daerah Situbondo yang daerah kota ya, masih sistem irigasi lama. Oke. Tapi kalau yang di pegunungan itu sudah teknologinya. Katakanlah gini, ada pipa. Itu pipa juga menjadi
sistem irigasi itu. Kemudian disalurkan lewat pipa, disemburkan tiap titik itu. Mereka jadi tanaman itu bisa terairi semaksimal mungkin. Nah, teknologi itu, pengairan pipa itu sangat tergantung kepada gravitasi sebenarnya. Kalau tidak, gravitasinya tidak bedanya tipis, harus pakai mesin. Jadi semburannya pipa itu menjadi kencang. Jadi memang harus ada kombinasi begitu ya kombinasi. Pak? Antara peninggalan Belanda seperti bendungan tadi, kemudian kemajuan teknologi juga. Iya. Kalau di atas pegunungan itu. Tapi kalau selain di atas pegunungan, cukup menggunakan bendungan seperti zaman kalau Belanda di bawah itu bendungan, itu bendungan itu. Ada juga yang non teknis tadi, yang dibuat aliran sendiri sama mereka itu. Baik. Kalau kita bicara tentang irigasi, Pak, apa ada tanggapan bahwa pembangunan irigasi ini sering terlambat karena birokrasi? Benar nggak sih, Pak? Ada benernya. Ada benernya. Gimana ini, Pak? Birokrasi itu kan prosedur. Jadi katakanlah misalkan ada suatu pekerjaan saluran irigasi di daerah tertentu. Kemudian APBD-nya sudah didok katakanlah. Tapi si Departemen PU-nya itu belum melelang. Sementara petani sudah mau menanam. Nah, yang prosedur-prosedur itu tidak bisa disalahkan juga sih. Karena pemerintah itu memang prosedur. Dari pengesahan, pelelangan, pekerjaan, sampai penyerahan, itu tetap prosedur. Sementara petani teriak-teriak, ayo cepat dialirkan airnya. Ini belum selesai salurannya. Nah itu yang kadang-kadang saya bilang ada benarnya juga itu. Karena kalau bisa dikatakan terlambat juga bisa. Berarti kalau seperti itu gimana dong Pak solusinya? Sementara petani ini kan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa petani ini juga mereka menanam itu melihat cuaca juga begitu kan Pak. Nah kalau dari pemerintahan lama prosedurnya akhirnya kan berdampak juga. Kadang-kadang petani itu tidak telaten juga sih. Akhirnya dia ngebor dia. Akhirnya karena terlalu lama dia ngebor di tanahnya sendiri, pakai mesin sendiri, dia alirkan sendiri. Jadi petani sudah ada solusi sebenarnya. Solusi sebenarnya. Tapi di pemerintahan tetap sama seperti itu tahapannya. Tapi nggak ada solusi dong Pak kalau harus menunggu pemerintahan ya satu-satunya solusi ya ngebor sendiri itu tadi. Satu-satunya solusi petaninya harus ngebor sendiri di tanahnya masing-masing sehingga tidak nunggu itu. Kebanyakan tidak nunggu itu. Kalau nunggu itu ya nanti ya sudahlah kerjakan pemerintah itu sampai selesai kapan. Ya sudah dipakai aja nanti selesai. Tapi kalau keburu, dia pasti ngebor di tanahnya sendiri dengan tarikan mesin sendiri. Tapi sebenarnya seberapa besar sih Pak anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi untuk irigasi ini? Saya melihat belum ideal sih. Belum ideal itu perbandingan antara skala karena di dalam regulasi itu infrastruktur itu harus 40%. Harus 40%. Dari total anggaran. Tapi yang ada sekarang tidak sampai. Berapa persen? 10? 15? Ya sekitar 15-20%. Makanya Komisi D teriak, tolong infrastruktur itu sesuaikan dengan regulasi. Apa yang membuat anggaran ini hanya teranggarkan sekitar 20% aja Pak? Ya mungkin banyak yang dipikir ya oleh pemerintah. Bukan cuma infrastruktur aja mungkin. Ada pendidikan, ada kesehatan mungkin yang harus. Banyak yang dipikir lah oleh pemerintah. Ya. Banyak yang ini ya harus dianggarkan yang lainnya juga begitu ya Pak ya. Kepentingan dasar yang harus dipikirkan seperti pendidikan, kesehatan itu kan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sehingga infrastruktur itu tidak sampai 50%. Nggak sampai 40%. Akhirnya berdampak apa ke petani? Ada yang dikerjakan lagi tidak. Ditunggu. Ya, giliran lah. Yang prosedur juga tadi itu ya Pak ya.
Yang lagi digarap sekarang ya alhamdulillah, yang belum ya nunggu tahun depan ganti. Yang mana belum tentu tahun depan juga sudah jalan. Susah dong Pak kalau nurutin pemerintah ini. Serba salah jadinya petani ini. Ya kadang-kadang petani itu sering membangkang gitu terhadap pemerintah. Ya, tapi kalau dia sudah punya mandiri sebenarnya, petani itu membangkang. Ada yang membangkang. Karena memang dari pemerintahnya sendiri belum bisa memenuhi. Ya kayak tadi, pemerintahnya juga tidak salah sih. Iya, mereka sesuai prosedur. Tapi petani juga butuh cepat gitu. Kalau tidak prosedur dia diperiksa kan dia. Diperiksa inspektorat, diperiksa inilah. Ya tidak salah juga sih. Ya untuk mengklopkan ini susah di lapangan itu. Ya harus duduk bareng sebenarnya. Sebagai seorang petani berarti harus punya apa ya Pak? Keahlian khusus untuk sistem irigasi sawahnya mereka, iya, gitu. Masing-masing. Tanpa harus mengandalkan pemerintah. Iya. Kasarnya begitu jadinya. Iya. Nggak usah ngandelin pemerintah lagi, kita harus berpikir sendiri begitu. Petani-petani yang di bawah 5 hektar itu sudah ada sudah ada ngandalkan pemerintah, nggak urus dengan pemerintah. Dia ngebor air di tanahnya masing-masing, kemudian beli mesin sendiri, dia airi sendiri. Anunya itu rata-rata seperti itu. Tapi petani-petani yang masih kecil-kecil mereka tetap menunggu pemerintah. Tapi yang buruh tani kasihan, yang kelasnya masih setengah hektar itu kan tidak mampu dia. Iya. Kalau yang besar-besar, mereka udah nggak peduli ya Pak ya. Tidak peduli pemerintah. Oke, Bapak monggo diunjuk dulu minumnya. Sudah setengah perjalanan ini kita minum dulu Pak. Siap. Nah, kalau kita bicara petani, tadi ada petani yang sudah besar, kemudian ada petani yang masih kecil begitu. Bagaimana Komisi D ini mengawasi proyek-proyek irigasi supaya minimal nih Pak, yang mendapatkan prioritas terlebih dahulu adalah petani-petani yang kecil. Gitu. Mungkin urutannya adalah ada nih urutan di atas petani yang besar, kemudian petani yang kecil-kecil. Tapi bisa nggak sih Pak diprioritaskan dulu atau bagaimana? Supaya proyek ini bisa tepat sasaran begitu. Sebenarnya proyeknya juga sudah tepat sasaran sih. Sudah tepat sasaran untuk irigasi pertanian. Hanya kadang yang punya tanah itu kan banyak orang kayanya gitu. Iya. Yang orang miskinnya sedikit. Iya. Anunya itu ya katakanlah yang punya tanah itu punya 10 hektar itu kan sudah kaya sebenarnya. Tidak peduli dia. Ya dikatakan tepat sasaran, ya bisa dikatakan tepat sasaran. Tidak tepat sasarannya juga bisa tidak tepat sasaran. Tapi kan pemerintah sudah melayani pertanian itu. Iya. Di dalam satu kelompok itu ada yang punya sekian hektar, ada yang tidak punya sekian hektar, ada yang buruh tani. Nah ini yang yang harus menunggu ya, mau tidak mau begitu ya Pak. Mau tidak mau harus berpikir bersama-sama. Oke, saat ini tuh banyak Pak yang berbicara tentang irigasi pintar dan irigasi digital. Sejauh mana sebenarnya hal ini sudah diterapkan di Jawa Timur? Belum. Oke, kita bicara irigasi pintar dulu. Irigasi pintar apa, irigasi digital ini apa, dan kenapa belum diterapkan? Si penerimanya yang belum bisa memanfaatkan. Saya pernah gini, saya pernah punya sawah, dinamakan smart farming. Jadi saya kendalikan dari HP. Satu contoh, katakanlah sawah saya itu 1 hektar, kemudian di situ diberi diberi stasiun. Saya kerjasama dengan Bandung waktu saya jadi wakil bupati. Dibuat percontohan. Nah, smart farming itu mulai dari irigasinya sampai dengan pengobatannya, sampai dengan panennya pakai digital. Sudah pakai digital. Nyemprotnya pun itu sudah pakai drone. Obatnya sudah ditata sebenarnya, mana yang ada hamanya, mana yang tidak ada hamanya, itu drone-nya sudah bisa milih sendiri. Itu smart farming itu. Nah, irigasi pintar itu sebenarnya kalau semua mampu mengoperasikan HP untuk pertanian, bagus. Tapi tidak semua petani kan seperti itu. Iya, betul. Jangankan pegang HP ini, pegang HP jadul yang nggak punya. Kan susah. Jadi
irigasi pinter itu ya memang untuk orang pinter itu. Nggak bisa petani buruh, nggak bisa pakai ini. Nah, di saat kita membuat seperti itu menjadi percontohan dulu. Waktu tanah saya itu menjadi percontohan dulu dengan teknologi Bandung itu. Itu hasilnya luar biasa memang. Ketika mempraktekkan ini. Dan semua katakanlah itu ada sinyal, ada hama itu muncul di HP. Langsung kedetek begitu. Langsung kedeteksi. Oke. Itu hebatnya itu. Tapi sekarang hilang, nggak ada. Karena? Nggak dipakai. Karena mungkin ya gimana ya? Anunya, saya kemarin itu stasiunnya di sawah itu sudah hilang, diambil orang. Astagfirullah. Susah juga. Kalau masih, iya sudah, nggak tahu sudah di mana. Padahal sebenarnya sangat menguntungkan. Kemudian, ya Pak ya? Tidak dimonef dengan si pemberi, harusnya dimonitor terus. Apa perkembangannya, ya apa anunya. Tidak dimonef. Oke, kalau ternyata irigasi pintar dan irigasi digital ini cukup menguntungkan buat para petani, ada semacam pelatihan atau sosialisasi nggak sih Pak terhadap petani-petani terutama yang ngapunten yang masih di bawah ya, yang mereka tidak mengerti tentang digitalisasi dan perkembangan teknologi saat ini? Pelatihan ada sih, waktu zaman saya itu ada. Oke. Tapi begitu pulang hilang. Ya apa ya? Iya. Ya terima mungkin pelatihannya, tapi nggak masuk. Kalau saran saya untuk smart farming itu harus ngambil petani yang sudah punya Android. Oke. Harus yang sudah bisa mengoperasikan HP. Jadi kerjasama sesama petani begitu jatuhnya, Pak? Iya, harus seperti itu. Kemudian dimonitor oleh si pemilik stasiun. Stasiun itu dimonitor perkembangannya itu. Tapi jangan ditinggal. Saya aja yang pegang ini ditinggal hilang. Hilang. Nah, kalau kita bicara tentang kerjasama antara petani yang sudah bisa mengaplikasikan Android dengan petani-petani yang masih belum bisa begitu Pak. Apakah saat ini sudah ada kerjasama antara petani milenial dan juga startup pertanian dalam mengembangkan irigasi ini? Selama di dapil saya, selama saya masih jadi ASN dan menjabat, baru yang saya itu. Setelah itu hilang, setelah itu tidak ada. Harus digalakkan lagi nggak sih Pak? Iya, harus digalakkan lagi, harus ada sponsor lagi, harus ada keinginan lagi dari teman-teman yang ada di Bandung itu. Tapi sebenarnya kalau di dapilnya Pak Yoyo sendiri, seberapa siap para petani ini menerima digitalisasi ini, kemajuan teknologi ini? Bisa diklasifikasikan sih Mbak itu, orang-orang yang, soalnya sekarang gini sih, anak muda itu susah jadi petani sih. Iya, betul. Sementara yang tua itu tidak bisa mengoperasikan ini. Harus ada regenerasi dulu berarti? Iya. Kalau saya kan memang dari kecil. Iya. Dari kecil, perkembangannya mulai dari manual, terus sampai sekarang pegang HP ini, ngikuti terus perkembangannya itu. Jadi masih di semua zaman itu masih bisa. Tapi anak muda sekarang itu menjadi petani sulit. Karena mindsetnya? Mungkin ya kerjaannya sih dengan tanah sih itu. Padahal kalau jadi padahal petani ya maaf, petani 1 hektar untuk nanam padi, biaya operasionalnya itu kan sekitar 10 jutaan sampai 12 juta. Kemudian beras yang dihasilkan itu kalau 5 ton per 1 hektar itu dengan harga katakanlah 10.000 kan 50 juta. Iya. Dipotong 10 juta, 40 juta. Keuntungannya? Iya. Bersih itu Pak? Iya. Oh. Jadi 40 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Iya 3 bulan. Katakanlah 40 juta, berarti sebulan kan 10 juta. Iya. Berarti sebenarnya lebih menguntungkan. Menguntungkan petani itu. Cuma orang-orang itu kan bergelut dengan lumpur. Kalau saya sih, saya bayar orang sih. Saya di atas pematang ya, enggak bergelut dengan lumpur. Kalau masih kecil dulu bergelut dengan lumpur memang.
Tapi sekarang enggak, saya kan bayar orang sekarang. Bayar, dibiayai, dibayar mereka itu per hari 40.000, sudah memberi pekerjaan sama mereka. Tinggal berarti sebelum kita beranjak ke irigasi pintar dan juga digital, smart farming, berarti harus ada yang namanya regenerasi petani dulu. Regenerasi petani. Tapi rata-rata sekarang anak muda. Ada nggak sih Pak program dari pemerintah gitu ya, entah dari DPRD atau mungkin dari pemerintah pusat, untuk mengajak anak muda menjadi petani begitu? Dulu saya yang jadi wabub, ada istilah petani berdasi. Petani berdasi? Iya. Jadi di zaman saya, karena saya juga ikut anak muda, saya beri lahan percontohan. Katakanlah 1/2 hektar, sampai digarap. Saya tidak minta hasilnya. Sampean garap, sampean pakai dasi garapnya. Seperti orang kantoran itu. Kenapa? Loh, kan mereka gengsi kadang-kadang. Mereka tuh kalau jadi petani itu seperti tidak bekerja. Iya. Padahal itu bekerja. Sampai akhirnya harus pakai dasi aja meskipun pakai dasi aja. Oke. Garap aja. Silakan sampean bayar, silakan sampean cari buruh bayar. Sampean pakai dasi aja. Tanah saya enggak usah disewa. Sampean garap aja. Itu berjalan cuma 1 panen. Panen berikutnya udah mundur ya Pak. Padahal kita gratis lah, diberi contoh tanah gratis. Oke. Berarti memang sebenarnya sudah ada program, sudah ada usaha dari pemerintah. Tinggal di daerah saya dulu usaha saya dengan Pak Bupati. Namanya itu petani berdasi. Dicariin teman-teman anak muda, siapa yang mau garap, dikasih tanah. Nih ini contohnya, kamu nanti hasilnya berapa? Ini kalau jadi petani. Penghasilannya sampean sekian lah jadi petani. Oke. Bagus loh petani. PR banget buat pemerintah nih Pak ya, berarti harus bisa mengajak para millennials atau anak muda untuk menjadi seorang petani supaya ada untuk menjaga pertanian kita. Iya. Minimal. Ini daripada sawah-sawah jadi gedung-gedung bertingkat. Iya, sekarang kan sawah-sawah sekarang jadi apa ya? Bagaimana swasembada kalau sawahnya dibuat bangunan, dibuat rumah. Tidak ada perda juga. Di kita ada perda, kalau sawah dianu harus diganti. Iya, tapi kalau diganti itu kan kayak digantinya ya udah pada saat itu aja gitu. Padahal kalau misalkan ini tetap dijadikan sawah kan nggak bisa dolak juga. Iya juga sih. Itu yang problem memang. Menurut Pak Yoyo sendiri, Jawa Timur saat ini sudah berada di jalur yang tepat nggak Pak menuju swasembada pangan? Mendekati, saya bilang jalur yang tepat belum. Tapi mendekati dekat, iya. Mendekati dekat ini gimana? Mendekati ke jalur terdekat. Oke. Dikatakan mendekati ke jalur terdekat karena? Gini, suatu contoh misalkan ada petani butuh biaya, belum dibiayai. Oke. Diberi kredit katakanlah, yang 0% rupiah. Sehingga mereka itu cari hutang ke bank-bank harian. Itu problem itu. Seandainya pemerintah turun tangan, masalah pembiayaan pertanian, ada berapa ribu hektar yang bisa seperti itu. Kalau petani kaya, dia biaya sendiri. Tapi kalau petani miskin, sulit untuk biaya sendiri. Jadi dia gali lubang tutup lubang. Kalau dia hasilnya per hektar sekian, dimakan 3 bulan tidak cukup. Sementara 3 bulan dia tanam lagi. Iya. Untuk nembel itu pemerintah harus turun tangan. Selama mereka. Ini pemerintah belum di pertanian belum. Kenapa? Apa yang menjadi kendala sehingga pemerintah itu belum turun tangan di pertanian khususnya? Saya kurang tahu pasti. Masalah suntikan dana itu untuk pertanian. Yang ada kan gini. Yang ada itu memberi berasnya. Memberi berasnya, tidak seperti apa? Tidak memberi pancingnya. Nah, kalau orang itu kalau itu kan tadi memberi pancingnya supaya dia bekerja, supaya menghasilkan seperti ini. Betul. Tapi pemerintah itu memberi ikannya.
Sehingga masyarakat tuh mengharap ikan terus. Oh, iya. Yang Jadi ada sekarang yang fenomenanya ini kan sekarang seperti itu. Bansos itu kan tidak mendidik. Iya. Dia memberi ikan. Sebenarnya programnya ada, cuman programnya ini tidak mendidik begitu jatuhnya. Saya melihatnya tidak mendidik. Karena mereka di bawah petani itu, mereka nunggu. Nunggu beras yang 20 kilo per bulan itu. Sehingga malas dia. Tidak apa-apa saya katakan ini. Daripada memberi pancing seperti tadi ya. Tadi, oke, biayai dia bekerja dia. Jangan diberikan bunga 0% lah, pinjam nanti kalau sudah panen diganti. Malah juga berputar. Tapi ada resiko nggak sih Pak kalau misalkan diberi, itu kan seperti kayak kita kasih pinjaman dana tanpa adanya bunga begitu kan. Ketika nanti ada resiko di petani, misalkan petaninya gagal panen, gimana dong? Atau misalkan petaninya nakal nih, bilangnya mau dibuat pertanian ternyata dipakai yang lainnya. Untuk meminimalisir seperti kalau itu. risiko ada yang seperti itu, lah. Tapi kalau yang petani murni petani itu mengharapkan seperti itu. Kalau gagal panen dimaklumi lah. Dimaklumi. Ya, dimaklumi kalau gagal panen. Biasanya gagal panen itu karena faktor-faktor yang menyebabkan gagal panen itu karena banjir. Cuaca yang tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau normal jarang gagal panen. Ada panen pasti ada hasil. Sedikit pasti ada hasil. Meminimalisir supaya para petani ini ketika diberi pinjaman misalkan oleh pemerintah, kamu tak kasih pinjaman 10 juta begitu, kembalinya nanti dalam jangka waktu setahun begitu ya Pak ya. Berarti sebulan kamu harus nyicil sekian gitu. Supaya petani ini konsisten nyicil sekian. Karena kan pasti nanti ada aja nih, saya lagi butuh dana buat ini, jadi nggak bisa nyicil dan lain sebagainya. Biasa kasusnya dalam pinjaman kan seperti itu, Pak. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi kalau diorganisir, ada organisasinya yang bisa menangani itu. Saya kira bisa diminimalkan itu seperti pinjaman-pinjaman itu. Ya, bagi petani yang kurang mampu itu, saya berharap cuma perlu ada bantuan dari pemerintah soal modal. Harapan dari seorang petani yang saat ini, karena merasakan ya Pak ya, jadi seorang petani susahnya dulu mungkin susah sekarang sih mungkin Pak Yoyo sudah enak begitu. Tapi sekarang mohon maaf ya, saya sawah juga agak lumayan, kemudian hasilnya per hektar juga ada lumayan. Jadi mengharap dari pemerintah ya mungkin tidak mengharap lah, biarkan itu diberikan kepada petani-petani yang di bawah kita ini. Kalau seperti saya mungkin tidak mengharap itu, karena sudah berjalan kan, berputar berjalan, namanya berjalan. Tapi bagi petani yang masih membutuhkan harapan itu, ya diseleksi petani-petani mana yang kadang-kadang kan ada bantuan seperti itu, orang lain yang minta. Di atas nama petani kadang-kadang padahal tidak punya sawah. Itu yang selektif harusnya. Harus lebih selektif lagi ya Pak ya. Oke. Irigasi ini sebagai salah satu penunjang swasembada pangan di Jawa Timur begitu. Pak Yoyo sendiri sebagai seorang petani dan juga sebagai anggota DPRD provinsi, ada mimpi besar apa sih Pak tentang irigasi atau untuk irigasi di Jawa Timur ke depannya? Kalau irigasinya mungkin belum saya. Yang saya harapkan itu sumber airnya. Sumber airnya. Kenapa? Kalau irigasinya kan sudah terbangun. Ada irigasinya tapi tidak ada airnya ya percuma juga. Iya. Yang sekarang begini, sumber air itu bagaimana di saat kemarau yang airnya sedikit bisa banyak. Padahal kan gini, di saat musim hujan melimpah. Ya, di saat musim hujan itu melimpah, tapi di saat kemarau sedikit. Berarti kan yang melimpah itu harus ada penampungan. Kan harus ada penampungan. Katakanlah penampungannya itu
ada istilahnya itu bendung kecil. Dibuatkan bendung-bendung kecil untuk menyimpan air yang melimpah itu di bendung kecil. Tapi begitu kemarau, ini bisa dilepas. Jadi untuk cadangan pada saat kemarau, iya. Begitu ya Pak ya? Nah ini yang tidak ada. Okay. Embung-embung kecil itu, itu jarang dibahas. Ini yang menjadi salah satu mimpi besarnya Pak Yoyo. Sebenarnya Situbondo itu sangat melimpah air, cuma terbuang ke laut. Nah, yang terbuang ke laut ini kalau disimpan di embung-embung itu, misalnya ada beberapa embung yang dibuat oleh pemerintah untuk nyimpan itu, begitu ini kemarau lepas, kan jadi enak itu. Iya betul. Kalau irigasinya sudah terbangun sih, tapi kalau tidak ada airnya tidak bisa ngalir juga. Ya, semoga kedepannya pemerintah ini bisa mewujudkan mimpi Pak Yoyo sebagai embung itu kan sudah dari dulu kita cita-citakan embung itu untuk satu pengendali banjir. Air banjir itu bisa masuk di situ. Iya. Kemudian di saat kemarau bisa dilepas untuk pertanian. Iya betul. Ini belum ada di Situbondo. Harus ada ya Pak ya? Harus ada. Mungkin nggak cuma di Situbondo aja, tapi untuk daerah-daerah lain. Untuk semua daerah yang katakanlah di saat musim hujannya airnya tumbuh limpah, itu harus ada embungnya, harus ada penyimpanannya. Semoga mimpi besarnya Pak Yoyo ini bisa segera terwujud begitu ya. Iya. Akhirnya pertanyaan di kepala saya tentang pertanian, irigasi sudah terjawab Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih, semoga kedepannya sebagai seorang petani dan juga sebagai anggota DPRD ini bisa membawa pertanian di Jawa Timur khususnya bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan semoga mimpinya segera terwujud. Iya. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih.